Museum Basuki Abdullah menyediakan layanan tour guide. Untuk mengetahui setiap makna dari pajangan-pajangan di museum ini, kami pun mengikuti tour guide yang disediakan. Dari awal tur kita disambut dengan papan besar yang berisi tentang timeline hidup Bapak Basuki Abdullah yang merupakan seorang pelukis handal, pemain wayang, dan masih banyak hal lain yang berkaitan dengan kesenian yang beliau tekuni selama masa hidupnya. Beliau juga memerankan tarian wayang orang dan wayang kulit. Beliau sangat suka budaya, jadi beliau memainkan wayang orang dan wayang kulit. Setelah disambut dengan kisah perjalanan hidup Pak Basuki, kami ditemui dengan kamar beliau yang tata letaknya masih sama persis semasa beliau masih hidup di dunia. Berikut adalah peninggalan-peninggalan dari hari meninggalnya Pak Basuki. Dalang dari terbunuhnya Pak Basuki adalah tukang kebunnya sendiri yang berencana untuk merampok barang-barang berharga beliau. Sang tukang kebun menyuruh seseorang untuk memukul kepala Pak Basuki dengan pistol angin, yang ternyata tanpa disangka akan membunuh beliau. Semasa hidupnya, Pak Basuki Abdullah gemar sekali mengoleksi pistol angin. Di sini terdapat pajangan-pajangan koleksi pistol angin beliau dan juga penghargaan-penghargaan yang beliau dapatkan. Penghargaan yang beliau toreh bukan hanya dari negara sendiri, tetapi juga dari negara luar yang mengakui bakatnya. Bukan hanya pistol angin, museum ini juga memajang banyak koleksi lain seperti keris, pedang, sampai kalung-kalung dari Bapak Basuki Abdullah. Selanjutnya, terdapat miniatur dari museum ini yang merupakan rumah asli dari Bapak Basuki semasa beliau hidup. Dahulu, Bapak Basuki seringkali pergi ke luar negeri, dan di sini terdapat beberapa mantel yang beliau sering gunakan ketika ia berada di Eropa sana. Selanjutnya, terdapat pajangan dari bukti-bukti sejarah pameran Bapak Basuki Abdullah yang pernah ia adakan selama ia hidup. Pameran yang beliau adakan bukan hanya di Indonesia tetapi juga di Eropa, hingga menarik perhatian calon ratu Belanda pada saat itu, yaitu Ratu Juliana. Interior-interior yang ada di rumah Pak Basuki seperti meja, kursi, kasur, dan lain-lain masih sama dengan semasa beliau masih hidup. Di sudut lantai pertama museum ini, kami ditemui oleh perpustakaan pribadi Bapak Basuki Abdullah di rumahnya. Interior dari perpustakaan ini pun juga belum berubah sama sekali. Tersusun sekitar 3.000 buku yang pernah menjadi inspirasi lukisan-lukisan Bapak Basuki Abdullah. Selain itu juga terdapat buku yang berisi tentang hasil-hasil karya Bapak Basuki yang dapat dibaca oleh pengunjung. Disambut dengan portret Bapak Basuki Abdullah, kami pun mulai memasuki ranah lantai kedua dari museum ini. Selanjutnya di lantai 2 rumah ini terdapat pajangan koleksi wayang Bapak Basuki Abdullah. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, Pak Basuki juga merupakan seorang pemain wayang. Dan ada beberapa wayang di koleksi ini yang dahulu beliau mainkan. Ruangan berikutnya menjadi ruangan yang kami nanti-nantikan, yaitu ruangan daripada beberapa karya-karya Bapak Basuki Abdullah yang patut untuk kita ketahui dan patut untuk dihargai hingga saat ini. Selanjutnya, kami ditemui dengan pajangan-pajangan kostum-kostum yang dahulu sering dipakai oleh Bapak Basuki untuk beliau tampil menari. Berikut merupakan lukisan terakhir dari Bapak Basuki Abdullah sebelum beliau meninggal dunia.
jadi kita baru aja selesai dari tour guide di Museum Basuki Abdullah ini. Dan aku sekarang akan mencari seorang pengunjung yang bakal kita wawancarain tentang kesan-kesannya dan gimana menurut pengunjung lain sih tentang museum dari Basuki Abdullah ini. Ayo, halo Kak, jadi aku Hana, makanya aku Nasya. Di sini aku pengen nanya beberapa hal nih, kan kakak hari ini lagi keliling-keliling Museum Basuki Abdullah. Nah, kira-kira menurut kakak apa sih yang menarik dari Museum Basuki Abdullah ini? Pertama-tama sih kalau aku lihat dari lukisannya yang ada di sini ya itu bagus-bagus banget, aku kagum banget. Dan aku juga lihat kalau Bapak Basuki Abdullahnya ini tuh sangat orangnya seni banget. Beliau juga bisa menari, bisa main musik juga, dan merupakan kayak kolektor untuk beberapa barang juga ya. Dan aku juga suka karena di sini tuh juga sebenarnya rumah asli beliau ya. Jadi semua koleksinya di sini tertata dengan rapi dan ya saya suka dari itu sih. Kira-kira kakak bakal rekomendasiin ke siapa dan apakah kakak kayak bakal wow ke orang-orang sekitar buat datengin ke museum ini nggak? Iya dong, pasti dong. Ini rekomendasi banget karena emang bukan lagi bisa melihat lukisan-lukisan yang aslinya, ini juga termasuk harganya juga termasuk murah ya untuk mengunjungi museum ini. Iya, 2.000 per orang. Tadi aku juga sebenarnya kaget sih pas masuk mendengar harga masuknya, jadi ya pastinya worth it banget sebenarnya. Ke siapa tuh Kak kira-kira kalau mau rekomend? Untuk sebenarnya ini semua usia juga bisa ya, untuk pelajar juga bagus, untuk orang tua juga bagus. Kebetulan nih bapak saya yang merekomendasikan, jadi pastinya bapak saya juga suka dengan museum ini. Oke, makasih ya Kak. Jadi menurut saya dari sekian banyaknya lukisan Bapak Basuki Abdullah yang menarik, saya memilih lukisan ini karena latar belakangnya yang menurut saya mengagumkan. Jadi lukisan ini merupakan lukisan dari Ratu Juliana dan beliau pelukis ratu ini pemilihan ratu di Belanda. Beliau ini mengalahkan kurang lebih 70-an seniman-seniman hebat lainnya. Beliau adalah orang yang dipilih untuk melukis karya ini. Menurut saya itu tentunya karena bakat melukis Bapak Basuki Abdullah sendiri yang memang tidak bisa diragukan lagi, dan juga latar belakang keluarga beliau yang memang sudah gemar di bidang seni seperti bapaknya yang juga katanya merupakan pelukis dan ibunya juga merupakan pembatik terkenal. Jadi itulah kunjungan kita ke Museum Basuki Abdullah. Kalau dari kamu sendiri apa sih yang kayak ternyata tuh yang kita baru tahu ya dari beliau ini? Jadi kalau dari aku sendiri, jujur dari awal datang itu aku juga belum kenal banget beliau siapa. Iya, beliau siapa, kayak kita pikir oh ya udah dia membuat sebuah museum, terus ternyata museum ini adalah rumahnya sendiri. Jadi kita baru banget tahu hari ini gitu. Dan ternyata beliau tuh cukup terkenal dan dihargai gitu ya. Bahkan bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia sampai Eropa sana gitu. Ternyata beliau itu juga cucu dari Wahidin Sudirohusodo, ya, salah itu pendiri Budi Utomo ya, salah satu organisasi pertama gitu di Indonesia. Di sini juga ada kayak kisah-kisah tentang beliau, bukan hanya karya-karyanya aja tapi dari koleksi beliau dari juga. Koleksi kamar tidur itu di sini juga digambarin dengan sangat betul, sampai rumahnya pun masih utuh sampai sekarang gitu. Hanya cuman di extend untuk bagian entrance museum ya, ditata lagi sedemikian rupa biar pengunjung juga enak ngeliatnya gitu. Oke deh, bye bye guys, thank you for watching.